Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Sahabat Grahita dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Semoga hari ini Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesuksesan baik dalam karir ataupun juga dalam bisnis Anda. Pada episode-episode yang sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan tema utama, yaitu 12 cara membangun kematangan emosi anak. Nah, pada episode kali ini masih berhubungan dengan tema utama tersebut. Kita akan membahas tentang kenapa anakku terkesan hiperaktif. Ya, saya menggunakan istilah kenapa anakku terkesan hiperaktif ini lebih karena bahasa umum yang lebih banyak sering disebut oleh kebanyakan para orang tua, walaupun ini istilah hiperaktif di sini adalah kurang tepat karena ada perbedaan antara anak yang aktif dengan yang hiperaktif. Nah, hiperaktif yang sesungguhnya itu biasanya juga ditandai dengan gangguan-gangguan perkembangan yang lain. Namun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini lebih berkaitan dengan, kalau yang lebih mendekati istilah kebanyakan orang tua itu menyebutnya anakku super aktif atau nggak bisa diem. Ya, nah, anak yang seperti ini, yang terkesan nggak bisa diem, ini apa sih masalahnya? Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Ya. Apa yang seharusnya nanti kita lakukan, dan sebaliknya juga apa yang sebisa mungkin kita hindarkan. Anak-anak yang terkesan super aktif, kalau istilah orang lain ada yang menyebut hiperaktif tadi. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dasar anak, kebutuhan psikologis anak yang berkaitan dengan istilahnya disebut need of aggression. Kebutuhan ini berhubungan dengan dorongan atau kebutuhan untuk berubah, dorongan untuk, ya kalau negatifnya itu bisa merusak gitu. Tetapi dorongan-dorongan ini ketika tumbuh dan berkembang, terpenuhi secara sempurna, nah ini justru akan berdampak positif bagi individu yang bersangkutan. Namun manakala ini tidak mendapatkan secara sempurna atau kurang mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan kebutuhan ini, nah ini yang bisa menimbulkan anak tersebut menjadi terkesan terlalu agresif. Ya. Nah, anak-anak yang memiliki dorongan atau kebutuhan ini terlalu tinggi atau terlalu berlebihan, nah ini berdampak, kesan yang muncul atau yang ditangkap oleh kebanyakan kita orang tua, itu banyak yang ngomong, "Pak, anak saya kok terkesan nggak bisa diem." Ya, ada yang nggak bisa diem, ada yang pemarah juga gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini yang memiliki dorongan terlalu berlebihan, nah ini apa yang harus kita bantu dari mereka, apa yang harus kita lakukan dari mereka. Nah, yang perlu kita bantu, karena anak ini pada dasarnya memiliki kelebihan energi di dalam dirinya, maka energi inilah yang harus tersalurkan. Ya, misal, ya, anak-anak seperti ini kita berikan kesempatan dia yang agak memiliki unsur terapi itu bisa dengan berenang.
atau bermain air. Anak-anak yang terkesan nggak bisa diem, termasuk yang kalau ada juga yang gampang marah. Nah ini ketika dia bermain air atau berenang, dia merasa rileks atau nyaman. Sehingga anak-anak yang terkesan nggak bisa diem ini ketika dia bermain air, itu biasanya betah atau kerasan. Nah, namun juga apakah hanya anak ini terkesan nggak bisa diem saja, atau ada kecenderungan dia gampang marah juga? Nah, kalau ada gampang marahnya juga, nah ini juga selain dengan berenang, bisa juga sebenarnya dia dibantu dengan, kalau secara usia dia sudah cukup, itu boleh kita berikan kegiatan-kegiatan seperti bermain drum gitu. Kenapa? Karena anak-anak yang seperti ini ada kecenderungan apa-apa maunya gerak, ya. Bahkan duduk aja biasanya kakinya bergerak, tangannya gerak, ya. Atau kecenderungan untuk memukul. Kecenderungan untuk memukul ini bisa kita salurkan ke arah yang positif. Namun ketika ini tidak mendapatkan tempat, nah bisa agresivitas yang dia miliki ke hal-hal yang bersifat negatif, misalnya dan tidak gampang mukul temennya, atau nendang temennya, atau usil ke temennya, atau merusak benda atau barang. Nah ini ketika anak tidak mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan energi yang dia miliki secara tepat, ya. Sehingga dari gambaran seperti ini, maka yang perlu kita lakukan tadi menyalurkan energi yang dia miliki, kemudian juga cek apakah anak bisa tidur dengan baik atau tidak, karena anak-anak yang secara baik itu waktu tidur maupun mutu tidurnya kurang bagus, kadang-kadang juga bisa menimbulkan agresivitasnya, ya. Kemudian juga cek dari pola makan, ada kecenderungan anak-anak yang kurang suka sayuran juga ada kemungkinan untuk bisa menimbulkan terkesan jadi gampang emosi atau gampang marah. Sementara itu yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi perkembangan putra-putri kita, sehingga pada akhirnya dia menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, dan juga memiliki emosi yang matang. Nah, kebetulan di episode ini sebagai rangkaian yang terakhir dari 12 materi pembahasan, saya kesempatan ini sekaligus saya akan menyimpulkan 12 kematangan emosi yang kita bangun. Yang pertama itu temanya kenapa anakku terkesan egois. Nah, ini yang kita inginkan nanti adalah bagaimana putra-putri kita tumbuh menjadi pribadi yang sportif, ya, tidak terlalu egois, tidak terlalu mau menang sendiri, kayak gitu. Jadi tetap dia punya keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk menang, tapi tetap sportif. Kemudian yang kedua, kenapa anakku terkesan ngeyel atau keras kepala? Nah, yang kita inginkan nantinya putra-putri kita memiliki kepribadian yang istilahnya itu tangguh atau kuat, tidak terlalu kalahan, juga tidak terlalu ngeyel. Kemudian juga di berikutnya yang kita inginkan anak kita juga memiliki kedisiplinan yang ideal, jadi tetap bisa mengikuti aturan, disiplin, tertib, teratur, jadi tidak terkesan tukang protes. Kemudian juga yang berikutnya juga kita berharap mudah-mudahan putra-putri kita juga tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa percaya diri, tidak terlalu minder, tapi juga tidak terlalu narsis. Kemudian yang berikutnya anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang istilahnya itu memiliki rasa kebersamaan yang
ideal ya, tidak terlalu gampang terpengaruh atau gampang ikut-ikutan. Kemudian juga anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang peduli ya, tidak terlalu cuek, tetapi juga tidak terlalu ngambekan atau sensitif, gampang tersinggung kayak gitu. Kemudian juga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri ya, tidak egois tapi juga tidak kolokan atau terlalu manja. Kemudian yang berikutnya, putra kita juga tumbuh menjadi pribadi yang istilahnya memiliki leadership yang bagus atau kepemimpinan yang bagus ya, tidak terkesan maunya ngatur saja tapi nggak mau diatur. Kemudian yang berikutnya, kita juga berharap anak kita tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa tanggung jawab ya, tidak terlalu ceroboh, tidak terlalu gegabah, tapi juga tidak terlalu ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Kemudian juga kita menginginkan anak kita tumbuh menjadi pribadi yang konsisten, pribadi yang memiliki loyalitas yang ideal, tidak mudah bosanan, tetapi juga tidak terlalu kurang inisiatif ya. Kemudian yang ke-11 yang kita inginkan, anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang komunikatif, bisa bergaul dengan sesama jenis maupun juga bergaul dengan yang lawan jenis secara proporsional. Dan yang terakhir hari ini, kita berharap putra-putri kita juga tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi yang kreatif. Dia bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah positif. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyaksikan tayangan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.